Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang sebagai fasilitator, di sini kelompok B6 akan mempraktekkan praktik coaching dengan kasus yaitu seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Kemudian untuk coach-nya itu saya Suharti, kemudian untuk coaching-nya itu Ibu Sri Winarni. Monggo Bu, mulai. Oke. Assalamualaikum Bu Harti. Waalaikumsalam Dinda. Gimana Bu Harti hari ini? eh, Bu Harti punya waktu untuk ngobrol sama Dinda? Oh ada, pasti ada. Mari sini Din. Mau ngobrol apa sama Bu Harti? Oh, ini loh Bu, saya itu loh belakangan ini rasanya tidak nyaman Bu dengan pelajaran matematika. Ada hal yang sangat mengganggu pikiran saya Bu Harti. Kira-kira apa toh yang bisa saya bantu untuk Dinda? Kok pikiran Dinda eh, sangat terganggu? Apa yang ingin kamu inginkan, Din? Yang saya inginkan itu eh, saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Oh, ada masalah. Terus selain itu mungkin ada lagi, Din? Ada juga sih Bu, eh, sebenarnya saya ingin memperbaiki cara belajar saya Bu, agar saya juga mendapat nilai yang baik dan juga merasa nyaman ketika belajar di kelas. Oh, ya. Baiklah. Sebelumnya, mungkin bisa kamu menceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam pelajaran apa tadi, Din? Pelajaran matematika Bu. Oh iya, kok tidak nyaman dalam pelajaran matematika, Din? Gini Bu, saya itu bingung. Eh, Belakang ini kok rasanya saya diperlakukan tidak adil oleh guru matematika eh, dalam soal memberikan nilai ulangan kepada saya, Bu. Memberikan nilai ulangan untuk Dinda. Mungkin eh, apa yang membuatmu itu merasa tidak adil dari guru tersebut? Kan gini buat ceritanya, guru matematika saya itu kan privat. Terus teman-teman semuanya itu eh, ikut privat di guru saya itu, kecuali saya. Jadi teman-teman semuanya ikut semua, Bu. Oh, begitu. Kamu tidak ikut kelas privat di tempatnya ibu guru matematika. Ya toh? Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuatmu itu merasa diperlakukan tidak adil dengan gurumu yang membuka les privat tersebut? Saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan guru matematika saya itu tidak adil. Yang teman-teman saya yang ikut privat di tempatnya guru saya itu nilainya lebih baik dari saya, Bu. Oh, begitu. Eh,
Ya, 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 Ibu mudah mulai paham. Ini sekarang, selain nilai yang Dinda dapatkan dari ulangan tadi, hal apa lagi yang membuat Dinda itu tidak nyaman? Selain yang soal nilai tadi, saya rasanya juga tidak nyaman Bu di kelas karena guru saya itu sering nyindir ke murid yang tidak ikut les privat di tempatnya gitu. Oh, sering nyindir. Bagaimana? Mungkin Ibu boleh tahu seperti apa bentuk sindirannya itu. Sering guru matematika saya tuh bilang gini Bu, anak-anak anak-anak yang eh, kesulitan untuk mengerjakan soal matematika ikut di les di tempat saya ya seperti itu. Oh, apa mungkin ada yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut itu berkata demikian, Din? Jadi gini, saya juga merasa tersindir Bu dengan perkataan guru itu karena kan saya tidak ikut les privat di tempatnya. Oh, ya, 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 Ibu tahu seperti itu rupanya. Eh, Terus kalau dijelaskan rasanya saya tidak nyaman. Selama ini mungkin kamu itu sudah pernah mencari tahu belum? Mungkin eh, mencari tahu tentang hal tersebut. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini, Mbak Din? Yang saya ingin lakukan, yang telah saya lakukan itu, saya menanyakan ke teman-teman tuh yang mengikuti les privat di tempat guru matematika saya itu. Terus mungkin apa yang Dinda tanyakan pada temanmu itu? Yang saya tanyakan itu eh, tentang materi-materi yang disampaikan ketika mengikuti les privat tersebut. Ya, lalu apa kata temanmu itu, Mbak Dinda? Mereka berkata gini, dia lebih memahami eh, tentang soal-soal yang diberikan oleh guru matematika saya itu. Karena di tempat les itu eh, diberi cara menyelesaikan soal-soal matematika seperti itu, Bu. Oh, berarti di sana diberi cara-cara bagaimana mengerjakan dan menyelesaikan soal-soal, nggih. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Bu Ardi, sebenarnya saya ingin bertemu sama bu guru matematika saya itu untuk mengkonfirmasi. Oh ya, terus kenapa tidak Dinda lakukan? Gini, karena saya juga masih ragu-ragu, aku dimarahin Bu. Sebenarnya bagus itu menemui dan mengkonfirmasi kepada guru. Apakah Dinda sudah pernah dimarahi sama beliau? Belum juga sih Bu, belum pernah.
marah sama saya, Bu Guru mereka saya itu. Lah iya, kenapa kamu tidak berani mencobanya? Ayo. Benar ya Bu ya, seharusnya saya mencoba untuk menemui guru saya tersebut ya Bu ya. Iyalah bagus itu, nggih. Setelah kamu nanti bertemu sama guru tersebut, kira-kira apa yang ingin Dinda sampaikan? Kalau saya ketemu guru saya tersebut, yang ingin saya sampaikan, saya tidak ikut kelas privat di tempat guru saya itu. Dan mau bertanya Bu, apakah tidak ikut sertaan saya di les privat guru tersebut eh, mempengaruhi nilai matematika saya di kelas? Selain itu, saya juga ingin mengkonfirmasi Bu, alasan saya mendapat nilai kecil dari ulangan matematika di kelas, Bu. Nah, itu bagus. Ayo dicoba saja. Selain itu kan mungkin Dinda, menurut Dinda, kekuatan apa yang kamu miliki sehingga kamu itu merasa yakin bahwa kamu itu bisa mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les. Walaupun tidak ikut les kan sore suka belajar tentang pelajaran yang saya dapat pada siangnya tadi, banyak latihan soal-soal, banyak lihat video tutorial tentang penyelesaian soal matematika juga. Saya juga membuat catatan rapi loh Bu tentang pelajaran khususnya juga matematika yang diberikan di kelas oleh guru saya tersebut. Jadi eh, saya rasa saya juga memahami soal-soal yang diberikan oleh guru tersebut. Tetapi akhir-akhir ini kan saya sering membantu orang tua saya di rumah, Bu. Karena orang tua saya di rumah itu sedang kerepotan di rumah. Oh, berarti akhir-akhir ini kamu itu sering membantu orang tua di rumah karena orang tuanya repot. Apakah hal tersebut itu mengganggu belajar Dinda? Saya kira kok berpengaruh juga ya Bu, karena kan waktu belajar saya berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali berarti tentang nilaimu itu. Apakah nilai rendah itu disebabkan karena kamu tidak ikut les atau kemungkinan karena kurang belajar? Oh gitu ya Bu, apa eh, mungkin saya kurang belajar ya Bu ya? Ya, nak menurut kamu apa yang mungkin yang bisa kamu lakukan? Yang bisa saya lakukan gini kan, kalau untuk ikut kelas privat saya tidak bisa karena kan eh, orang tua saya tidak punya biaya untuk les. Tapi saya akan minta bantuan eh, teman saya namanya Eka Bu. Dia itu ikut les di tempat saya itu mau menjelaskan saya yang belum saya pahami. Oh, begitu. Berarti ada teman kamu yang ikut les. Mungkin Dinda punya rencana, gitu. Rencana apa yang dapat kamu capai untuk mencapai tujuan tersebut? Yang ingin saya lakukan yang pertama yaitu eh, menemui guru matematika saya itu dan Oke. menyampaikan bahwa
saya tidak ikut les, Bu. Terus kemudian saya mau bertanya apakah itu mempengaruhi nilai ulangan saya di kelas. Tuh. Ya, selain Yang itu? kedua, eh, saya juga ingin mengkonfirmasi jawaban tes eh, kemarin pada waktu ulangan, Bu. Yeah. Terus selanjutnya saya juga ingin eh, belajar lebih giat supaya saya mendapat nilai yang baik walaupun tidak ikut les. Nah, itu Jika saya bagus, Sinta. jika Yeah. saya terus jika saya ada kendala soal yang kesulitan, saya akan minta bantuan Eka, Bu. Nah, itu bagus rencana Dinda itu bagus. Ibu sangat suka rencana itu. Eh, lalu komitmen apa sekarang? Komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Din? Saya besok pagi akan menemui guru matematika saya, Bu. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, sekarang kira-kira siapa yang akan kamu mintai bantuan untuk menjalankan komitmen tersebut? Yang akan saya mintai bantuan teman saya namanya Eka, Bu, untuk mengingatkan saya dan juga membantu saya belajar, Bu. Nah, itu bagus itu dengan komitmen dan rencanamu itu. Nah, sebaiknya itu kamu lakukan supaya apa namanya permasalahanmu itu mendapatkan solusi yang sesuai. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu Ati telah uh, bisa saya ajak ngobrol dan juga uh, mendengarkan cerita saya, Bu. Sama-sama, Dinda. Berarti senang sekali kalau kamu semoga kamu tetap semangat dalam belajar. Ya, Ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. sama-sama. Assalamualaikum, Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ati, sebentar. Sekarang praktek coaching yang kedua. Kasusnya sama, yaitu seorang murid yang merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Kemudian untuk yang berperan menjadi coach itu adalah Ibu Sri Winarni, kemudian untuk coachi itu adalah Ibu Suharti. Bu Sri Win sudah siap? Iya, Bu. Monggo sudah, Bu. Siap. Assalamualaikum, Oke. Bu Sriwin. Waalaikumsalam, Dinda. Bolehkah saya minta waktunya, Bu? Saya mau ngobrol, mau cerita-cerita sebentar, Bu. Boleh. Dengan senang hati, Dinda. Mari, silakan duduk di sini. Sebenarnya apa yang akan kamu ceritakan, Dinda? Gini loh, Bu. Belakangan ini saya itu merasa tidak nyaman tuh, merasa uh, apa namanya ada yang tidak adil dalam pemberian nilai di mata pelajaran matematika, Bu.
hal itu sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang Ibu bisa bantu, Din? Kan apa yang kamu inginkan, Dinda? Gini loh, Bu, saya itu ingin supaya mendapat solusi dari permasalahan saya, Bu. Makanya saya bercerita dengan Bu Sri. Gitu. Terus ada lagi. Ada, Bu. Eh, saya juga ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, agar nanti mendapat nilai yang tinggi, kemudian saya juga merasa nyaman ketika belajar di kelas. Oh ya, ingin mendapat nilai tinggi, ingin merasa nyaman belajar di kelas. Waktu belajar di kelas, terus yang membuat Mbak Dinda tidak nyaman itu apa? Iya, Bu, saya itu kalau belajar pada waktu pelajaran matematika di kelas itu saya itu bingung, Bu, merasa diperlakukan tidak adil. Beliau itu sering membanding-bandingkan, kemudian dalam hal pemberian nilai juga menurutku tidak adil, Bu. Tidak adil dalam memberikan nilai. Terus apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru matematikanya Dinda? Ini loh, Bu, eh guru itu kan membuka les privat di rumahnya. Kemudian sebagian besar teman-teman Dinda itu mengikuti les, kecuali saya, Bu. Gitu. Mungkin Dinda bisa menjelaskan lebih lanjut eh, apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut, Din. Banyak, Bu. Saya merasa nilai saya itu diberikan sama Bu Guru itu tidak adil. Eh, yang mengikuti les nilainya tinggi, kemudian saya nilainya rendah, Bu. Oh, begitu rupanya Dinda. Oke, Ibu sekarang eh, lebih memahami. Terus selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan itu, apa lagi Dinda yang itu merasa tidak nyaman ketika guru itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat di rumahnya, Bu. menyindir? Menurut Dinda, bentuk sindiran itu seperti apa, Den? Beliau itu sering berkata gini, Bu. Anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Begitu, Bu. Seperti itu ya. Terus apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian, Din? Yo, saya menjadi merasa tersindir lah, Bu. Karena saya itu tidak mengikuti les privatnya. Oh, begitu rupanya. Iya, Bu. Makanya Hmm, saya merasa tidak nyaman. Oke, terus selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk
mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu, Din? Saya itu eh, pernah menanyakan kepada teman-teman ya Bu yang mengikuti les privat di rumah beliau Bu. Hmm. Terus apa yang kamu tanyakan kepada temanmu itu? Saya bertanya gini Bu, di sana itu dikasih materi apa saja, kemudian bagaimana cara beliau menyampaikan materi matematika di sana, gitu Bu. Oke, lantas teman-temanmu gimana? Apa yang dikatakan teman-temanmu? Mereka itu bilang gini Bu, bahwa kalau di les privatnya itu di sana itu banyak dikasih materi-materi, kemudian bagaimana cara menyelesaikan soal-soal, sehingga mereka itu juga banyak berlatih Bu dengan berbagai jenis soal. Oke, oke. Terus eh, kalau menurut Dinda, kiranya yang ingin Dinda lakukan itu apa? Gini Bu, sebenarnya saya itu berencana menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya itu benar atau salah, Bu. Oh, terus kenapa tidak kamu lakukan, Din? Saya masih ragu, Bu. Takut kalau dimarahi. Dimarahin? Apa sebelumnya kamu pernah dimarahin oleh gurumu tersebut? Tidak juga sih, Bu. Belum pernah. Oke, kenapa kamu tidak coba untuk menemui guru itu, pun, Din? Oh iya ya, benar ya Bu. Seharusnya saya harus mencoba untuk menemui guru tersebut ya Bu. Bagus. Terus setelah kamu bertemu gurumu tersebut, apa yang kamu ingin sampaikan? Apa ya? Saya ingin sampaikan bahwa saya itu tidak ikut les di rumah beliau dan saya juga akan bertanya apakah itu dapat mempengaruhi nilai saya di kelas ya. Selain itu juga saya akan mengkonfirmasi alasan saya itu kenapa saya mendapat nilai kecil pada waktu ulangan, Bu. Bagus. Ayo lakukan itu, Din. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki, Din? Eh, sehingga kamu yakin bahwa kamu mendapat nilai baik walaupun kamu tidak ikut les. Saya itu sebenarnya suka belajar, Bu. Setiap sore itu saya sering mengulang pelajaran hari tersebut. Kemudian saya juga sering berlatih mengerjakan soal-soal. Kemudian saya juga rajin mencatat. Catatan saya rapi loh, Bu. Kemudian saya juga sering menonton video tutorial YouTube jika saya mengerjakan soal tidak bisa. Jadi dari video tersebut saya tahu caranya bagaimana. Tetapi akhir-akhir ini saya itu sering membantu orang tua Bu di rumah karena bapak ibu saya repot di rumah. Oh gitu. Terus apakah hal tersebut mengganggu belajarmu, Din? Saya kira sangat berpengaruh Bu.
Karena waktu belajar saya itu jadi berkurang, Bu. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah itu disebabkan oleh kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar? Mungkin juga betul ya, Bu, itu ya. Terus, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan, Dim? Yang saya akan lakukan itu, eee, kalau ikut les saya nggak mungkin, Bu, karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi Hmm, saya akan meminta bantuan teman saya yang ikut les di sana, Eka namanya, dia oke, dia akan menjelaskan ke saya, Bu, apabila saya belum ada soal yang belum saya pahami. oke, bagus. Terus, eh, jadi apa rencana kamu untuk mencapai tujuan itu, Dim? Rencana saya, eee, akan menemui guru matematika tersebut. Saya akan bertanya, apakah kalau tidak ikut les itu dapat mempengaruhi nilai saya, Bu. Kemudian, Eh, saya juga akan mengkonfirmasi jawaban ulangan saya tadi. Kemudian bagus. saya juga akan rajin belajar lagi supaya mendapat nilai yang tinggi, walaupun tidak ikut les. Kemudian nanti kalaupun ada kendala atau permasalahan, itu saya akan meminta bantuan Eka, Bu. Bagus, ibu sangat suka sekali dengan rencana Dinda itu. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk Ini, menjalankan Bu, rencana teman? saya mulai besok akan menemui guru matematika tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya juga akan belajar lebih giat lagi supaya mendapat nilai yang tinggi. Oke, terus siapa yang kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Din? Saya akan minta bantuan teman saya yang bernama Eka tadi, Bu, supaya membantu saya pada waktu saya belum paham untuk memahami soal. Nah, bagus. Itu baik kamu lakukan, Din. Oh iya, terima kasih ya Bu, saya jadi plong. Sudah lega, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya ya Bu. Sama-sama Dinda, tetap semangat belajar ya, tetap Ya rajin Bu. belajar agar nilainya bagus. Seperti itu Dinda. Iya, terima kasih Bu Sri. Saya masuk ke kelas dulu ya Bu. Ya Dinda, selamat belajar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, ada 30 menit belum?